Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam bagi Ananda yang membuka bahan pembelajaran Ibu untuk pertemuan kedua. Video ini Ibu sediakan untuk para Ananda yang memprogramkan mata kuliah pengembangan perangkat pembelajaran dan kita sudah masuk di pertemuan 2. Nah, pada video kali ini sesuai dengan jadwal yang telah Ibu sampaikan di pertemuan pertama, bahwa pada pertemuan kedua ini kita akan kembali untuk sekilas membahas tentang perangkat pembelajaran bagi seorang guru di sekolah. Berdasarkan tampilan yang ada di dalam halaman pertama ini, Andaku tentu sudah tidak merasa asing lagi dengan istilah-istilah yang ditampilkan dalam halaman pertama ini. Jadi Anandaku sekalian bisa lihat ada KIKD, kemudian ada silabus, ada prota, ada promes, KKM, RPP, dan sebagainya. Nah, beberapa istilah yang dicantumkan dalam halaman pertama ini terkait dengan perangkat pembelajaran yang berlaku di kurikulum 2013, bisa jadi mungkin pada saat Anandaku sekalian telah menjadi guru, maka akan terdapat beberapa bentuk perubahan. Tentunya ini akan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Nah, ketika kita membahas tentang peraturan berlaku, berarti ini akan kita sesuaikan dengan kurikulum yang berlaku pula. Nah, seperti Anandaku sekalian ketahui bahwa pada saat Ibu membuat video ini, di beberapa waktu sebelumnya kita telah pernah mendengarkan beberapa kabar akan adanya penerapan kurikulum baru, yaitu sebagai bentuk perubahan dari kurikulum 2013 edisi revisi. Mungkin Andaku sekalian diantaranya sudah pernah ada yang mendengarkan istilah kurikulum paradigma baru. Namun saat ini karena mengingat kurikulum tersebut belum dilaksanakan sosialisasi di suatu sekolah secara menyeluruh, maka pada pertemuan ini termasuk juga pembahasan dalam mata kuliah ini, acuan Ibu terhadap aturan-aturan yang diberlakukan dalam menyusun perangkat pembelajaran bagi seorang guru. Saat ini kita pada umumnya masih mengacu pada dokumen yang diberlakukan pada kurikulum 2013. Baik, untuk efisiensi waktu, Ibu rasa kita langsung masuk saja. Nah, tentang berbicara tentang perangkat pembelajaran, Anandaku sekalian untuk bisa memaknai apa makna dari atau apa arti dari perangkat pembelajaran bagi seorang guru, salah satu sumber yang Ibu cantumkan misalnya dari definisi menurut KBBI tentang kata perangkat dan pembelajaran. Jadi kita mengetahui bahwa ketika kita membuka KBBI, ketika kita mencari tahu tentang kata perangkat, maka kita akan menemukan arti bahwa perangkat ini diartikan sebagai alat atau perlengkapan. Sementara ketika kita mengetik kata pembelajaran, maka Ananda akan menemukan definisi bahwa pembelajaran ini dimaknai sebagai suatu proses, cara, atau perbuatan yang menjadikan adanya kegiatan belajar. Sehingga dari kedua definisi ini yang kita peroleh dari KBBI, maka salah satu kata kunci ketika kita ingin mencoba untuk mendefinisikan perangkat pembelajaran, yaitu kita bisa memaknai bahwa segala sesuatu atau suatu alat atau perlengkapan yang dibutuhkan seorang pengajar dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Jadi tentunya ketika seorang guru ini akan melakukan kegiatan pembelajaran, maka guru tersebut membutuhkan sejumlah alat atau perlengkapan. Inilah yang kemudian lazimnya kita sebut sebagai perangkat pembelajaran. Tentunya untuk definisi ini masih ada juga definisi-definisi yang lain, jadi Ibu merasa Anandaku sekalian boleh mencari tahunya secara mandiri. Ibu hanya mencantumkan satu, intinya adalah Anandaku sekalian mengetahui bahwa perangkat pembelajaran ini adalah merupakan sejumlah alat atau perlengkapan yang dibutuhkan atau disiapkan oleh seorang guru sehingga terjadinya proses belajar mengajar. Tentunya harapannya adalah untuk mencapai tujuan pembelajaran sama seperti yang telah kita bahas pada saat di pertemuan pertama pada mata kuliah ini. Nah,
Dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah, semoga saja Anda sekalian masih ingat dokumen ini, menyatakan bahwa penyusunan perangkat pembelajaran ini merupakan bagian dari perencanaan pembelajaran yang dirancang dalam bentuk silabus dan RPP. Jadi kalau sekilas Anandaku sekalian ingin mereview materi yang telah kita pernah bahas di telaah kurikulum. Jadi sekali lagi Ibu berharap bagi Andaku sekalian yang bergabung dalam kelas ini itu sudah menguatkan beberapa materi atau poin-poin penting yang pernah menjadi intisari dari materi yang telah pernah dibawakan pada mata kuliah telaah kurikulum pembelajaran fisika. Salah satunya adalah tentang pembahasan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah. Nah, jadi kalau Anandaku sekalian membuka dokumennya, maka Anandaku akan menemukan bahwa yang dijelaskan dalam sana terkait dengan perencanaan seorang guru sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran adalah penyediaan silabus dan RPP. Perencanaan pembelajaran juga dilakukan melalui penyiapan media, kemudian sumber belajar, perangkat penilaian, dan skenario pembelajaran. Jadi untuk tambahan penjelasan di kalimat bagian bawah ini sebenarnya Anandaku sekalian akan menemukan di dalam bagian-bagian yang akan kita kembangkan pada bagian perangkat pembelajaran, yaitu pada bagian RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, mungkin dari halaman pertama ini sekilas Ananda aku akan bertanya. Tadi di halaman 1 itu selain silabus dengan RPP itu ternyata ada yang lain, misalnya ada program tahunan, kemudian ada Kaldik, ada Promes, atau ada juga menyebutnya sebagai istilah prosem ataupun analisis KKM. Nah, lantas kenapa kemudian di Permendikbud nomor 22 tahun 2016 ini hanya membahas tentang silabus dan RPP? Nah, untuk mengetahui alasannya, mari kita menuju ke slide berikutnya. Jadi, Anandaku sekalian, pada saat menjadi seorang guru, itu terdapat beberapa kewajiban administrasi. Jadi, kewajiban administrasi ini sebagai salah satu bentuk menjaga mutu suatu sekolah tentang bagaimana pertanggungjawaban seorang guru ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah. Kalau misalnya Andaku sekalian ini sudah tergabung dalam komunitas sekolah tertentu, pada akhirnya akan paham bahwa kenapa kemudian pengadaan administrasi ini penting, ini dalam rangka misalnya ada terdapat beberapa penilaian standar mutu yang akan dinilai pada satu sekolah itu, yang salah satunya adalah adanya penyediaan administrasi berupa bukti bahwa memang pelaksanaan kegiatan belajar mengajar itu sesuai dengan standar yang dituntunkan oleh pemerintah, tentu saja yang tertuang di dalam sejumlah peraturan kebijakan yang ditekankan berdasarkan kurikulum yang berlaku. Nah, jadi kewajiban administrasi bagi seorang guru ini terlepas dari adanya, mungkin pernah Anandaku sekalian sudah pernah mendengarkan berita bahwa kadang guru merasa terlalu terbebani dengan adanya administrasi sekolah. Jadi terkait kita terlepas dari itu, Ibu ingin sedikit mengajak anak-anak dulu untuk memperkenalkan lazimnya ketika seorang pengajar ya kemudian berstatus sebagai guru tetap di satu sekolah, maka akan ada sejumlah administrasi yang diminta untuk dilaporkan oleh guru tersebut. Nah, yang pertama adalah menyusun program pembelajaran. Jadi untuk menyusun program pembelajaran ini yang menjadi tugas pokok ya bagi seorang guru, dan tentunya ada juga tugas-tugas yang lain, tapi tugas yang utama dulu adalah karena dia guru pengajar, berarti salah satu tugas pokoknya adalah menyusun program pembelajaran. Jadi kegiatan ini terdiri atas beberapa kegiatan. Yang pertama adalah menganalisis kalender pendidikan, kemudian membuat rincian tekan efektif, kemudian menyusun program belajar tahunan atau biasa kita sebut dengan prota, kemudian menyusun program belajar tiap semester. Kalau tadi di halaman pertama disebut sebagai promes atau bisa juga disebut sebagai prosem. Kemudian yang terakhir adalah menyusun silabus dan RPP. Nah, jadi kalau misalnya Anda sekalian sekilas memperhatikan ini, pada bagian ini Ananda akan memahami bahwa dari beberapa bentuk kegiatan yang dilakukan pada poin pertama ini dalam rangka menyusun kegiatan pembelajaran, sebenarnya inilah yang kita bahas pada mata kuliah telaah. Nah, sehingga mungkin Anda sekalian sudah tentu paham bahwa
Ketika kemudian di mata kuliah telaah, Ananda hanya dibekali berupa teori. Nah, harapannya pada mata kuliah ini itu Ananda sudah mulai bisa menyusun secara mandiri. Misalnya, kalau dulunya kaldik yang digunakan itu adalah kaldik dari narasumber yang merupakan tugas proyek pada mata kuliah telaah. Nah, pada kali ini Ananda akan diminta untuk memilih salah satu kaldik yang berlaku saat ini. Dari kaldik tersebut, Ananda diharapkan mampu untuk menganalisis kalender pendidikannya sehingga mengetahui jumlah pekan efektif yang dapat Ananda gunakan sebagai seorang guru dalam melakukan kegiatan belajar mengajar dalam 1 tahun ajaran, yang kemudian dituangkan dalam bentuk program tahunan. Nah, bentuk spesifikasi dari program tahun ini kemudian akan dilanjutkan melalui program semester, di mana seperti kita ketahui bahwa 1 tahun ajaran itu terdiri atas 2 semester, sehingga di program semester itu akan terbagi menjadi 2, yaitu program semester pertama, kemudian program belajar untuk semester kedua. Dari adanya prosem ini atau program semester ini kemudian akan dilanjutkan dengan penyusunan silabus dan diakhiri dengan RPP. Di RPP sendiri itu akan ada banyak pembagian lagi, tapi nanti sebentar ada akan pertemuan tersendiri kita akan mendalami tentang bagian-bagian lebih spesifik dari sebuah RPP. Kemudian yang kedua, melaksanakan program pembelajaran. Jadi sebenarnya untuk pada poin 2 ini, selain tadi melakukan pada poin yang pertama ya, jadi adanya kegiatan-kegiatan telah dilakukan pada program di kegiatan pertama, ada tugas yang lain yang diharapkan oleh seorang guru untuk tetap dapat dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Di antaranya adalah mengecek dan menganalisis kehadiran peserta didik, tentu ini akan berpengaruh pada bagaimana penilaian seorang guru selama pelaksanaan proses pembelajaran. Kemudian menyiapkan jurnal kelas dan jurnal pembelajaran. Jadi biasanya kalau untuk jurnal kelas dan jurnal pembelajaran ini, setiap selesai melaksanakan kegiatan pembelajaran ataupun merekap dari beberapa proses pembelajaran tertentu, maka ketika ada sebuah kejadian ya yang dianggap perlu untuk ditindaklanjuti, maka jurnal ini akan memegang peranan sangat penting. Jadi terlepas dari adanya bagaimana seorang guru ini untuk mampu menyediakan berbagai dokumen, itu nanti akan ada pembahasan. Kalau misalnya Anda sekali ingin sharing session, nanti akan kita laksanakan di pertemuan-pertemuan tertentu. Tapi yang diharapkan untuk pada pelaksanaan program belajar, selain tadi yang melaksanakan kelima kegiatan sebelumnya, ini nanti Anandaku sekalian juga diharapkan untuk melakukan pengecekan dan penganalisan presensi peserta didik, kemudian menyiapkan jurnal, kemudian menyediakan catatan khusus untuk peristiwa-peristiwa yang dianggap penting untuk segera ditindaklanjuti. Nah, mengingat Andaku sekalian peranannya bukan hanya sebagai pembimbing dan mendidik dan membimbing, serta menyampaikan materi, tapi sebenarnya dalam kedua proses inilah mengapa kemudian perlu dilakukan beberapa hal ini, karena untuk mengoptimalkan bagaimana peranan Andaku sekalian dalam mendidik dan membimbing serta memberikan materi pelajaran secara optimal pada saat telah menjadi seorang pengajar. Jadi itulah tadi tugas kedua untuk kewajiban administrasi bagi seorang guru. Kemudian ketiga, melaksanakan evaluasi pembelajaran. Jadi kegiatan ini terdiri atas menyusun program pelaksanaan evaluasi, kemudian menyusun perangkat evaluasi. Jadi menyusun program evaluasi ini, kalau kita misalnya mengatakan menyusun program, berarti itu ada perencanaan. Misalnya untuk membawakan untuk KD tertentu, berarti kita akan sudah mengaturnya di dalam program semester ataupun program tahunan. Kapan kemudian kita targetnya untuk pelaksanaan evaluasinya. Nah, setelah ada programnya, kita tahu estimasi kapan mau dilaksanakan, maka poin yang lain itu adalah menyediakan perangkat evaluasi, terdiri atas penyediaan kisi-kisi soal, kemudian menyediakan naskah soal, dan ada pedoman penilaian yang jelas, serta instrumen lainnya. Jadi instrumen yang lainnya mungkin Anda sekalian ketahui ya, bahwa salah satu hal yang pernah kita bahas di mata kuliah evaluasi pembelajaran fisika, yang Ibu yakin dan percaya Andaku sekalian telah melaluinya. Pada kegiatan ini Ananda, Ibu tidak perlu lagi memberikan penjelasan apa esensi dari evaluasi pembelajaran, ya, karena telah pernah kita bahas di mata kuliah sebelumnya. Namun untuk tentang penyusunan perangkat evaluasi juga telah pernah kita bahas
Jadi di sini diberikan tambahan penjelasan bahwa ada instrumen lainnya. Jadi instrumen lainnya ini tentu ada beberapa bentuk dokumentasi yang dibutuhkan guru pada saat ingin hendak melakukan apa namanya proses penilaian. Jadi Anandaku juga sekalian telah mengetahui bahwa evaluasi dalam yang diberlakukan selama penerapan kurikulum 2013 itu bukan hanya pada ranah sisi kognitif, tapi juga dilakukan dalam hal psikomotorik, ya, ataupun pada afektif. Walaupun sebenarnya untuk tuntutan kurikulum yang wajib kita laporkan adalah berada pada KI 3 dan KI 4, yaitu berkaitan dengan kognitif dan afektif. Sementara 1 dan 2, KI 1 dan KI 2 dilaporkan pada mata pelajaran yang lain. Namun kalau misalnya Anda sekalian ingin mengevaluasi ketiga-tiganya dalam setiap pembelajaran itu akan lebih bagus lagi, karena itu akan memberikan gambaran kepada Anda bahwa dalam proses membimbing, mendidik, ataupun memberikan materi dengan berbagi adanya rekapan data yang lengkap itu akan semakin meluaskan Anda untuk memberikan penerapan strategi pembelajaran yang lebih baik dari waktu ke waktu. Nah, itu tadi untuk tugas administrasi bagi seorang guru yang ketiga, yaitu melaksanakan evaluasi pembelajaran. Jadi merencanakan, kemudian melaksanakan program pembelajaran, ketiga adalah melaksanakan pembelajaran. Yang keempat adalah menyusun serta melaksanakan program remedial dan pengayaan. Jadi untuk poin 4 ini merupakan bagian tindak lanjut setelah adanya kegiatan evaluasi. Jadi data yang diperoleh dari hasil kegiatan evaluasi ini akan memberikan pertimbangan bagi seorang guru. Apakah di tahapan berikutnya itu akan perlu diadakannya program remedial atau apakah perlu diadakan program pengayaan. Jadi seperti kita ketahui bersama bahwa program pengayaan ini tujuan untuk peserta didik yang memiliki kemampuan akademik yang tinggi. Ya, jadi biasanya karena memang di dalam setiap komunitas peserta didik itu terdiri atas berbagai macam kemampuan kognitif, tidak menutup kemungkinan, dan ini memang yang sering terjadi, bahwa akan ada 1-2 anak ini yang memiliki kemampuan rata-rata di atas temannya yang lain. Sehingga untuk mengembangkan atau mendukung potensi yang dimiliki oleh anak tersebut, maka akan sangat baik ketika seorang guru ini melakukan namanya program pengayaan. Jadi pemberian sejumlah materi yang memang melebihi dari teman-teman sekelasnya pada umumnya untuk anak yang bersangkutan. Kemudian sedangkan untuk program remedial itu diperuntukkan untuk peserta didik yang belum dapat melampaui nilai KKM. Sepertinya ada redaksi yang kurang tepat di sini ya. Untuk remedi itu adalah diperuntukkan untuk peserta didik yang belum dapat mencapai KKM. Jadi kalau misalnya sudah mencapai KKM berarti dikatakan ini tidak perlu melakukan program kegiatan remedial. Apakah remedialnya itu berupa pemberian materi ulang ataupun pemberian tes ulang? Itu ada beberapa cara. Nanti ada. Nah, jadi sehingga dari adanya kewajiban administrasi keempat poin ini, maka kita bisa menyimpulkan ya bahwa bagi seorang guru ini untuk melengkapi perencanaannya dalam melakukan kegiatan pembelajaran di dalam 1 tahun pelajaran itu ada beberapa dokumen yang perlu disiapkan. Yang pertama adalah kalender pendidikan, kemudian program tahunan, kemudian program semester, silabus, RPP, analisis KKM, program remedial, dan program pengayaan. Inilah yang secara umum yang lazim disediakan oleh bagi seorang guru ketika sudah menjadi bagian dari komunitas pengajar tetap di suatu sekolah. Nah, tambahan informasi lainnya, mungkin ada suatu ketika Ananda akan pernah mendengarkan istilah ini ya. Jadi bagi seorang guru itu ada 4 buku kerja. Jadi buku kerja pertama apa saja, buku kerja kedua apa saja, buku kerja ketiga apa saja, dan buku kerja keempat apa saja. Nah, mungkin sepintas Ananda akan mengambil kesimpulan, wah ternyata untuk menjadi guru itu merupakan hal yang susah. Karena ini banyak sekali administrasi yang perlu dipersiapkan. Walaupun tapi kalau boleh Ibu menyarankan Nanda, Ibu rasa untuk sampai pada tahapan ini untuk berpusing ria ketika melihat daftar dokumen yang harus disediakan, Ibu lebih cenderung untuk menyarankan Ananda tidak perlu memusingkan, cukup dengan mengoptimalkan diri dengan sendirinya. Beberapa dokumen ini akan tersedia. Contoh ya, misalnya ketika kita hendak mengajar, kalau memang kita merasa bahwa ketika kita ingin mengajar dan tentu butuh persiapan, maka dengan sendirinya Ananda akan membuat RPP. Dan biasanya juga
ketika, pihak sekolah meminta untuk penyediaan, berbagai administrasi, tentu juga akan memberikan rentang waktu. Jadi sebenarnya kembali lagi kepada manajemen waktu Ananda. Tapi yang paling inti yang harus Ananda ingat ya, yang paling inti yang harus Anandaku sekalian ingat, jangan walaupun banyak administrasi yang kemungkinan ataupun amanah berbagai amanah diberikan kepada Nanda, satu hal yang harus Ananda ingat bahwa tujuan dari berbagai penyediaan dokumen yang diharapkan ada pada Nanda adalah sebenarnya adalah untuk agar pelaksanaan pembelajarannya lebih optimal. Jadi tentunya, misalnya Anda sekalian tentu ketahui bahwa di tahun-tahun sebelumnya itu pernah dibahas terkait dengan bagaimana kemudian RPP ini kadang menjadi dilema bagi seorang guru ketika kemudian di dalam itu harus banyak hal yang dilampirkan. Maka lahirlah kebijakan pemerintah adanya penyederhanaan format RPP. Nah, jadi RPP ini merupakan gambaran bagaimana perencanaan seorang guru. Jadi, dari adanya proses contoh kejadian seperti itu, akhirnya kita bisa memahami ya bahwa dalam kurikulum itu bukanlah menjadi sesuatu yang kaku, karena yang paling inti bagi seorang guru adalah bagaimana upayanya untuk bisa mengoptimalkan proses kegiatan belajar mengajar. Jadi, kalau misalnya nanti ada beberapa dari buku kerja ini yang tidak bisa langsung serta-merta dipenuhi, intinya adalah cobalah komunikasi karena biasanya juga, ibu yang pernah punya pengalaman menjadi seorang guru itu akan ada masa diberikan waktu untuk menyediakan dokumen-dokumen ini dan, sepanjang Ibu melalui itu prosesnya, biasanya juga tidak walaupun kadang memang ada tantangannya mengatur waktu, tapi biasanya bisalah terlampaui. Mungkin itu ya. Nah, mungkin cukup sekian untuk pengantar Ibu di pertemuan 2 ini. Nah, setelah Ibu tadi menjelaskan materi yang, Ibu, tuangkan dalam bentuk beberapa slide, untuk penugasan pada pertemuan kedua nanti akan Ibu arahkan melalui Google Classroom. Eee, untuk sekedar, tambahan karena selanjutnya adalah kita akan mulai menyusun perangkat pembelajaran. Jadi, setelah Ibu menjelaskan membahas sekilas terkait dengan, perangkat pembelajaran, Ibu berharap Andaku sekalian, bisa untuk misalnya tadi karena Ibu sudah jelaskan beberapa perangkat pembelajaran yang akan kita mulai susun. Nah, untuk, misalnya pengertian, kemudian, penjelasan Ibu terkait bagaimana cara menganalisis kalender pendidikan, kemudian bagaimana menyusun program tahunan. Nah, Ananda boleh untuk melihat kembali materi-materi yang telah pernah Ibu jelaskan secara teori melalui mata kuliah telaah. Nah, setelah Ananda telah memutarnya kembali atau nanti untuk mempermudah nanti akan Ibu, lampirkan kembali pada mata kuliah ini di Google Classroom-nya. Setelah Ananda sekalian menyimak secara mandiri, tiba saatnya Ananda untuk mulai menyusun secara mandiri, bukan lagi meminta dari narasumber, tapi mulai menyusun sendiri secara mandiri perangkat pembelajaran dan kita akan mulai dari analisis, kalender pendidikan, program tahunan ya. Jadi untuk capaian yang diharapkan ada pada pertemuan ini yaitu adanya penyusunan kalender pendidikan dan program tahunan. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari Ibu dan Ibu akhiri ucapan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.